Mari kita sambut Andi F. Noya. Kita muda, kita muda, kita muda. Wow, senang sekali hari ini saya berada di kampus IB Kwik Kian Gi ya di Sunter, Jakarta. Hari ini banyak anak-anak muda yang hadir, tapi saya ingin tahu, adakah yang sudah membayangkan pekerjaan apa yang akan kalian tekuni, kalian jalani, atau karir apa yang akan kalian pilih sesudah lulus dari kampus ini? Ada yang sudah tahu kemana, mau kerja apa? Tidak ada? Atau ragu-ragu? Coba, oh ragu-ragu. Berarti hari ini menjadi penting ya. Kenapa penting? Nanti ada 2 tamu kita yang akan bercerita dan akan memberikan perspektif dalam memilih karir, dalam menjalani pendidikan. Karena teman-teman adik-adikku tercinta, 15 tahun yang lalu aku bersama Nugi, penyanyi, itu punya gerakan namanya Lentera Jiwa. Lentera Jiwa ini sebenarnya passion. Aku dan Nugi masuk ke kampus-kampus dan menemukan banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda yang menderita. Dan aku lihat banyak sekali wajah yang menderita di sini. Enggak ya. Kenapa menderita? Karena mereka tersesat pada jurusan atau bidang studi yang tidak mereka cintai. Berapa banyak yang merasa salah jurusan hari ini? Enggak ada juga. Nanti belakangan baru ya udah nanti aku angkat tangan. Atau memang teman-teman yang hadir sini sudah menemukan bahwa jurusan yang sekarang ditekuni adalah jurusan yang kalian rasakan ini aku banget gitu ya. Nah tapi berapa banyak teman-teman kalian di luar sana yang sampai hari ini masih menderita. Dan kemudian waktu itu kami melihat banyak anak muda yang sesudah tamat itu harus bekerja di bidang yang juga dia tidak cintai. Kalian gak boleh. Karena ini era disruption. Era di mana pekerjaan-pekerjaan baru di era digital ini bermunculan. Di mana pilihan begitu banyak. Kita lihat ada lulusan dokter yang tidak melanjutkan bidangnya, tapi kemudian malah buka kafe, jualan kopi, dan sukses dan dia bahagia. Atau ada teman-teman yang dari jurusan hubungan internasional, ada yang dari teknik, tapi mereka kemudian lebih happy dengan apa yang mereka lakukan sekarang yang di luar bidangnya. Tapi lebih banyak lagi orang atau anak-anak muda yang memilih bidangnya, kemudian pekerjaan yang ada relevansinya dengan bidang studinya. Dan mereka juga bahagia. Nah, teman-teman, adik-adikku, kalian ada di posisi mana? Itu menjadi penting hari ini untuk menentukan langkah berikutnya. Baik, kita sambut langsung aja tamu kita, Ina Lim dan Felixandro Ruby. Ya, Ina terima kasih, Ruby terima kasih. Atau kita manggilnya apa? Kakak Ina dan kakak Ruby ya? Iya, dan itu ada kakak rektor. Iya, kakak Isar ya. Dan para dosen pimpinan di sini. Kita berikan aplaus dulu untuk para pimpinan yang hadir di sini. Terima kasih. Jangan duduk dulu. Belum disuruh duduk ya. Siap. Ya. Di sini aku yang ngatur. Nah, enaknya kan gitu ya. Oke, kita mulai dari Ina. Ina, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ina Lim dari jurusanku.com. Saya menciptakan profesi sendiri. Awalnya saya menyebut diri infopreneur, kemudian konsultan jurusan dan karir, mungkin konsultan jurusan yang pertama di Indonesia. Jadi tadi kalau Bang Andi bertanya, apakah di sini ada yang tersesat, nggak ada yang angkat tangan, maaf saya nggak percaya. Ya, karena saya sudah counseling lebih dari 5.000 keluarga dan dari pengalaman saya handle
ribuan siswa, mahasiswa, dan bahkan yang sudah bekerja. Dan saya sudah menulis di buku saya tahun 2015. Anak-anak yang masuk ke jurusan bisnis, khususnya business management, biasanya adalah anak-anak yang bingung. Loh, bukan anak-anak yang ingin cepat kaya. Bingung biasanya. Oh, bingung. Karena begitu saya tanya dengan beberapa pertanyaan, sebetulnya they don't know what they want to do. Ya, kalau bingung ya udah manajemen saja, menunda kebingungan, habis itu bingung lagi biasanya. Nah, jadi bagi yang merasa sebetulnya salah jurusan, dipaksa orang tua, dipaksa teman, oma, opa, jangan buru-buru melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Boleh dibilang saya dokter jurusan, biasanya kalau mau ketemu saya sekarang kondisi antrian sekitar 2-4 bulan. Jadi mumpung ada di sini, jangan malu bertanya, nanti silakan ditanyakan kegalauan-kegalauan yang kalian miliki. Baik. Izin mau ngecek, kira-kira di sini teman-teman ada yang pernah mendengarkan podcast saya 30 Days of Lunch? Wah, bagus. Oh, ada. Saya yang melihat ini tantangan. berarti sebuah peluang, Mas. Enggak, tunggu dulu. Loh. Biasanya di beberapa kampus aku lihat banyak yang berani angkat tangan. Apakah di sini angkat tangan dilarang? belum panas. Belum panas. Oke, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum ngedengerin podcastnya, nggak apa-apa, ada 150 episodes yang menurut saya bisa menjawab kegalauan teman-teman. Karena podcast itu saya buat dengan pemikiran, saya mau nge-share hal-hal yang saya harap saya sendiri tahu waktu saya umur 20-an. Gitu. Nah, mungkin hari ini saya kayaknya sih menebak-nebak, saya diajak ke sini karena saya pernah ngalamin fase galau yang luar biasa. Saya bereksperimen dengan 9 hal yang berbeda. Saya pernah menjadi karyawan, freelancer, fotografer, sampai kira jadi pengusaha. Pernah nyoba juga untuk menjadi musisi, ya. Dan akhirnya sekarang saya settle sebagai pengusaha dan juga content creator. Sebuah profesi yang mungkin sebelum 2012 tidak ada profesi itu. Dan saya mau nambahin dikit, saya kuliahnya marketing. Tapi 2012 ada sebuah makhluk baru yang lahir dan mengacak-ngacak kuliah saya selama 5 tahun. Ada yang tahu namanya apa? Instagram. Akhirnya saya harus belajar lagi. Jadi kesimpulan saya hari ini mungkin saya pengen berbagi bahwa eksperimen dalam hal kita menemukan karir itu sesuatu yang normal. Bahkan saya pernah ngecek di Instagram saya, follower saya 60% salah jurusan. Ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita semua sama-sama berproses. Salah satunya lewat sesi hari ini. Thank you. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ruby dan Ina. Silakan duduk. Iya. Jadi ada yang sampai bunuh diri karena kecewa pada mental health sih ya. Jadi itu isu-isu belakangan yang sering muncul. Tunggu dulu Ina, aku agak terganggu dengan apa yang Ina ucapkan tadi. Jadi kalau salah jurusan dan saat ini mungkin kecewa, jangan ambil tindakan yang drastis. Tindakan apa yang terbayangkan? Karena sekarang kan belakangan ngetren ya, jadi hanya sayangnya dalam 1 bulan ini aja saya sudah mendapatkan berita anaknya teman saya SMA itu loncat dari lantai 3 gedung sekolah. Jangan sekali-sekali loncat. Kita loncat gini, ini aman ya. Di atas itu jangan teman-teman ya. Jadi ada yang sampai bunuh diri karena kecewa pada mental health sih ya. Jadi itu isu-isu belakangan yang sering muncul. Oke, jadi ini mental health di kalangan ini yang generasi healing-healing itu ya. Iya benar. Iya. Baru dimarahin pacar langsung minta healing 2 bulan. Iya. Padahal tinggal ganti cari yang baru kan selesai. Loh, kenapa ada masalah? Baik. Teman-teman kelihatannya lebay betul ini Kakak Ina ini. Mana ada kita salah jurusan atau nggak happy di ini terus kemudian harus mengambil tindakan yang ekstrim seperti tadi. Tapi siapa di antara kita yang pernah nonton film Three Idiots? Three Idiots. Oke, beberapa nonton ya. Kalau belum nonton, film Three Idiots itu menceritakan fenomena bunuh diri di India pada tahun atau awal 80-an.
ya. Itu dipotret oleh Amerika dengan bagus, dikemas dengan jenaka, tapi satir itu. Jadi bagaimana anak-anak di kampus yang menderita. Karena orang tuanya memaksakan agar anak-anak itu masuk, waktu itu di India ya, ke jurusan teknik, karena teknik di India lagi berkembang. Teknik bukan digital ya, tapi teknik konstruksi dan lain-lain. Nah, Ina atau Kakak Ina, tadi kan Kakak Ina bilang untuk konsultasi kalian bayar loh, biasanya kliennya bayar. Tapi biasanya yang dikonsultasikan itu apa? Atau nasihat yang diberikan itu apa aja? Prinsipnya kan memilih jurusan dan karir ya. Meskipun memang klien tertua saya 67 tahun juga masih ada. Jadi masih mencari-cari karir apa yang cocok buat dia? Yang mendaftarkan anaknya. Oh, karena ngerepotin kaget aku. anaknya gitu. Ya, tapi kalau sebagian besar sebetulnya mungkin SMA ya. Karena mereka kalau udah kepepet sudah waktunya daftar universitas kayak kemarin nih udah mau SNBT kan. Awal April baru gitu panik. Jadi baru mau konsultasi. Yang panik anaknya atau orang tuanya? Kebanyakan sebagian besar orang tuanya. Kalau anaknya sekarang banyak yang santai-santai aja ya, masih JJS gitu, usia 30 masih nyantai. Usia 30 masih santai. Kalau berdasarkan survei itu usia 20 sampai 30 nanti kalian akan terbagi dalam 3 kelompok. Nah, nanti bisa dilihat akan tergolong dalam kelompok yang mana. Kelompok yang pertama ini saya sebut sprinter. Jadi lari sprinter itu berapa meter? 100 meter 100 gitu ya. meter. Nah, itu langsung finish line. Nah, ini mereka yang biasanya usia mid 20s itu sudah menemukan karir yang wah ini gue banget gitu ya, udah happy. Usia 30-an udah managerial position, bahkan mungkin buka startup gitu kali ya, mempekerjakan orang. Tapi ada kelompok kedua yang kategorinya saya sebut pelari maraton. Lari belasan kilometer akhirnya nyampe juga gitu. Nah itu mungkin yang kayak kita-kita lah ya, masih salah-salah dulu, salah jurusan, salah karir. Akhirnya usia late 20s baru ketemu. Tapi makin generasi makin ke bawah saya temui makin banyak yang tergolong kelompok ketiga. Ini yang saya sebut JJS. Usia 30-an masih galau, masih nggak tahu mau ngapain. Coba Ruby cerita pengalamanmu. Ya. Bagaimana akhirnya kamu menemukan bidang yang kamu cintai. Tapi awalnya kan kamu bilang, bahkan aku penonton podcastnya. Nama podcastnya apa? Dijelasin dulu dong. Nama podcastnya 30 Days of Lunch. Oke, aku penontonnya. Dan aku melihat salah satu yang Ruby ceritakan adalah, atau anjuran ini ya, kalau kamu umur masih 26 tahun, jangan takut untuk kemudian melakukan apa ini istilahnya ya, eksplorasi terhadap bidang-bidang apa saja gitu ya. Betul. Sampai akhirnya berapa tahun itu harus atau batasnya? Di atas 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun masih dibolehkan eksplorasi. Di case saya seperti itu. Oke. Sampai kemudian menemukan bidang yang kamu cintai. Betul. Dan kamu yakini bahwa seperti tadi Kakak Ina bilang, itulah bidangnya. Tapi harus explore dulu, jangan cepat menentukan, nanti kamu akan kecewa, begitu ya? Nah, coba cerita pengalamanmu. Iya, mungkin secara saintifiknya dulu sedikit ya. Kalau teman-teman mau ngulik nanti ada di buku judulnya Range. Tapi ada seorang pemain tenis, mungkin teman-teman tahu nama Roger Federer, gitu. Dia di waktu awal-awal karirnya pun dia nggak langsung menentukan, oh gue mau tenis. Jadi dia explore beberapa olahraga yang berbeda, bahkan dia sempat di usia belasan udah disiapkan, ini kayaknya bagus nih orang jadi pesepak bola. Tapi kayaknya kita sekarang kalau ngelihat Roger Federer jadi pemain sepak bola kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Aneh gitu. Nah tapi dia explore dulu tuh teman-teman. Nah proses eksplorasi itu yang menurut saya penting buat kita. Karena waktu kita masih SMA, bahkan waktu kuliah, seringkali kita tuh nggak kenal diri. Ketika kita nggak kenal diri, susah untuk paham diri. Kalau nggak paham diri, susah untuk bisa percaya diri dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, jadi yang saya lakukan adalah kenal diri dulu. Kenal dirinya apa? Pertama, saya akan pakai sedikit framework ya, supaya teman-teman lebih kebayang. Namanya Ikigai, Bang Andi. Jepang ini berarti ya? Betul. Ikigai dari bahasa Jepang yang artinya adalah reason for being, alasan kita untuk bangun setiap pagi. Nah jadi kalau teman-teman di gawainya nanti bisa cari kata Ikigai, nanti akan muncul tuh di bagian gambar ada irisan dari 4 lingkaran. Ya, ada yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar.
Nah seringkali kita fokusnya hanya ke apa yang kita suka. Belum tentu dibutuhkan. Belum tentu dibutuhkan, sayangnya seperti itu. Karena dunia udah bergerak begitu cepat. Bukti paling gampang adalah bahkan seorang pilot pun yang dulu jadi salah satu profesi yang paling menjanjikan sampai sekarang pun masih. Tapi kalau pandemi 99% pesawat parkir, dunia nggak butuh. Right? Nah jadi disitulah kita mesti ngelihat bahwa ada elemen lain selain apa yang saya suka. Ada industri yang lagi sunset, ada profesi yang udah lagi sunset. Nah itu yang kita mesti aware. Nah, jadi itu yang saya lakukan sih Mas. Mencoba untuk menemukan apa yang saya suka, saya jago, dunia butuh dan ada duitnya. Kalau dunia butuh kan pasti ada duitnya sebenarnya. Atau duitnya segitu sama duitnya segini gitu ya. Iya, itu dia. Ada Poinnya. duitnya itu maksudnya banyak gitu ya. Tapi ada berapa bidang pekerjaan yang pernah Ruby jelajahi untuk explore itu? Kurang lebih 9. Aku awalnya mulai dari sales, saya jualan alat berat. Jadi sampai sekarang saya bisa ngendarain ekskavator. Kalau ada yang mau ngetes dibawa ke sini gali lubang tutup lubang boleh. Kayaknya itu pekerjaan yang paling cocok kalau dilihat dari posturmu. Dari posturnya itu. ya, Iya. benar ya. Coba kembali aja ke pekerjaan itu Iya. ya. Dekil-dekil gitu ya, hitam banyakan di lapangan gitu ya. Itu pertama, and then sambil saya menjadi sales, saya explore kira-kira saya bisa di mana lagi ya. Pulang kantor itu saya belajar fotografi. Jadi ini kayak dua hal yang berbeda jauh sekali. Sambil Sabtu Minggu saya juga ngetes untuk jadi WO, wedding organizer. Jadi itu 3 yang pernah aku coba. Along the way di tengah-tengah karena waktu itu di tempat saya kerja ada kesempatan untuk ya dapat penghasilan tambahan dengan menjadi petugas lelang. Emang absurd ya jalan hidup saya ya. Lalu di tengah-tengah bagian eksplorasi juga saya enggak cuman ngelihat sisi logik atau orang bilang dulu otak kiri otak kanan ya. Saya coba ngelihat sisi artnya saya ada lagi nggak sih selain fotografi. Akhirnya saya ikut audisi. Audisi untuk? Untuk nyanyi. Gitu. Oke. Ya Wah, ada modal juga sih aku lihat. Iya, baru akhir-akhir ini sih ada modal, kalau dulu sih enggak. Oke, terus itu juga dieksplor. Itu juga dieksplor, tapi di situ ada cerita yang menarik. Karena setelah audisi saya langsung tahu, kayaknya saya bukan di sini. Oh itu nggak tahu diri itu. Harusnya kita dari awal tahu. Ngerepotin ya? Iya, ngerepotin juri, ngerepotin panitia, udah daftar, udah ngurus kamu masuk, dan baru kamu tahu bahwa aku sebenarnya nggak cocok Nah, atau nggak bisa. Kadang-kadang kita tuh butuh begitu, Bang Andi. Supaya kita tahu bahwa memang kita nggak layak di situ. Supaya kita benar-benar dapat penolakan yang benar-benar penolakan, baru oh ya emang gue bisa. Gitu. Nggak tahu diri, oh ya udah. Terus tunggu dulu, ini by design atau sebenarnya kamu waktu itu tidak tahu? Baru belakangan kamu bisa menyimpulkan. Baru belakangan aku bisa bentuk ada sedikit benang merahnya lah. Tapi waktu itu memang dalam hati cuma satu kata eksplorasi. Eksplorasi. Tapi belum tahu ujungnya di mana waktu itu ya? Belum tahu. Sampai akhirnya kamu menemukan apa yang kamu suka, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Apa yang dibayar bagus, dan saya jago. Terus satu lagi apa yang membuat kamu bahagia begitu ya? Ya. Apa itu akhirnya? Akhirnya saya ketemu sebagai pengusaha. Pengusaha apa ini? Sekarang saya menjalankan ada 2 bisnis. Yang pertama itu kita melakukan corporate training, mengajarkan modul-modul leadership, inovasi, public speaking, terutama kepada perusahaan-perusahaan ya. Gitu. Jadi podcast ini bagian dari pekerjaan atau hobi aja, atau senang-senang aja, atau ada misi dalam hidupmu? Aku juga ngerasa edukasi zaman dulu kan sepertinya kita harus ngelewatin sebuah bentuk ya. Apakah sebuah buku yang mungkin proses penulisannya lama banget. Apakah sebuah kursus, apakah sebuah bentuknya kuliah yang sepertinya sudah ada struktur gitu. Dan untuk nyampe ke sana kadang-kadang ada lagging dari informasinya sampai nyampe ke orang. Nah saya ngerasa podcast itu jalan yang bisa lebih fleksibel. Kalau ada orang yang menemukan sebuah informasi yang baru atau insight yang baru, saya bisa dengan cepat mendatangi orang itu over lunch, makanya namanya sambil makan siang. Lalu kita rekam obrolannya dan mungkin 3 hari saya ngedit bisa langsung nyampe ke orang-orang yang pengen belajar hal baru. Oke, jadi kamu juga berbagi ya? Betul. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita.
Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Ina, tadi kan sempat bilang banyak generasi yang galau, bahkan ada usia 30 masih galau ya. Di satu sisi tadi ada anggapan atau tudingan atau pandangan bahwa anak-anak ini yang hadir di depan kita dan anak-anak yang di luar sana, generasi mulai dari milenial akhir sampai Gen Z sekarang ini, mereka itu sebenarnya anak-anak muda yang pemalas. Anak-anak muda yang gak jelas ini. Maunya hura-hura tapi gak mau kerja keras. Begitu dimarahin dikit, healing. Apakah benar stereotip seperti itu kepada anak-anak muda generasi sekarang? Di dalam dunia pekerjaan bagaimana pengalaman dari Ina sebagai konsultan? Ya, kalau memang keluhan dari perusahaan memang betul ya. Tapi kalau kita ngelihat alasannya dulu, kenapa? Sebetulnya satu kan karena perkembangan teknologi membuat hidup lebih instan ya. Kalau kita lapar jam 9 malam tinggal pencet tombol, kita nggak usah jalan, makanan yang jalan ke depan pintu kita. Jadi terbiasa mendapatkan sesuatu langsung. Itu satu. Tapi yang kedua, karena udah tahu seperti itu, kemudian parenting strateginya ini. Nah, jadi double. Jadi sekarang tuh banyak orang tua yang menurut saya jadi snowplow parents. Apa itu? Snowplow, nah yang kalau di negara bersalju, truk yang ngebersihin salju pagi hari. Jadi kita keluar, jalanan sudah mulus. Nah, snowplow parents banyak itu orang tua yang seperti itu. Membersihkan saljunya dulu, anaknya tinggal lenggang kangkung lewat. Jadi orang tuanya mencari pekerjaan untuk anaknya. Atau melapangkan jalan untuk anaknya. Mulai dari kampus saya rasa Pak Izhar pasti ketemu banyak. Saya wawancara. Ini kita di kampus dan kita lagi bicara soal inspirasi. Ya. Jangan bicara politik. Tadi kan Anda bilang orang tua yang seperti itu kan melapangkan jalan untuk anaknya begitu ya. Oke. Ternyata aku yang berpolitik ya. Iya. Lupakan, jangan ditanggepin. Oke. Jangan ditanggepin yang itu ya. Lanjut Kakak Ina. Ya, jadi ada rektor yang cerita di hari pendaftaran ulang. Mahasiswa datang, terus rektornya bilang ke para dosen, mahasiswa kita tahun ini tua-tua ya. Karena yang datang ibu-ibunya gitu. Ibu anaknya di mana? Di rumah ada gitu. Jadi pendaftaran ulang pun orang tuanya. Fenomena seperti itu banyak sih ya. Bahkan ada yang sebelum konsultasi itu staf saya panggil saya, ada titipan pesan dulu dari ibunya. Nanti Bu Ina kalau ngomong sama anaknya pelan-pelan ya, karena anaknya sensitif gitu. Jadi bayangin kalau itu HRD mau apply kerja, si mamah masa mau kontak HRD-nya dulu, nanti hati-hati yang interview anak saya gitu. Nah, ya jadi itu dominasi banyak. Orang tua masih cukup tinggi ya di sini ya. Apa dampak dari orang tua yang seperti itu tadi? Ya sebetulnya dampaknya banyak ya. Satu, memang semakin anak tidak bisa membuat keputusan. Dua, memang jadinya tidak siap menerima evaluasi. Makanya tadi di dunia kerja berdasarkan penelitian anak-anak zaman now itu minta dikasih jempol itu 3 kali dalam sehari. Kayak minum obat gitu ya. Nah jadi begitu ada evaluasi yang mungkin kurang mengenakkan di hati, itu tadi sudah butuh healing mental health. Nah itu tadi dampaknya. Justru sebetulnya untuk mengurangi itu harusnya orang tua dan sekolah sebetulnya memberikan evaluasi yang sesungguhnya. Karena ini dampak di sekolah juga. Zaman dulu kan nggak ada KKM ya, passing grade gitu. Kemudian belakangan itu kan ada passing grade. Nah jadi semacam kayak di katrol gitu ya. Jadi passing grade di beberapa sekolah favorit itu bahkan 75-80. Jadi kalau ngelihat nilai anak-anak, orang tua itu juga banyak yang ngerasa oh anak aku pinter kok karena nilainya semua 8. Ya padahal KKM-nya memang 8 gitu. Nah itu yang tidak terbiasa di dunia kerja, begitu dapat 7, wah saya gagal udah nangis-nangis. Baik, menarik ya. Dulu teman-teman, saya kalau nerima karyawan baru, anak-anak muda datang, pertama yang kita seleksi dulu adalah ijazahnya kan. Kita lihat ijazah, pertama kita kualifikasikan dulu. Kita pilih mana universitas yang top-top itu ya.
kita ini. Yang nggak jelas ini apa statusnya apa minggir gitu kan. Kita lihat. Kedua kita seleksi IPK-nya. Kita lihat berapa, yang tinggi-tinggi kita kumpulkan, yang jelek-jelek minggir. Begitu wawancara, itu kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Ini anak IPK-nya tinggi, tapi waktu ngomong dia nggak bisa menyimpulkan apa pokok-pokok pikirannya. Ditanya apa, ngalor ngidul apa. Aduh aku bilang, akhirnya saya mengais-ngais yang tadi saya buang. Universitasnya nggak jelas, IPK-nya rata-rata, aku bilang, tapi karena dari ada pengalaman-pengalaman yang dia ceritakan, aku bilang panggil dia. Dan saya kaget-kaget, saya menemukan banyak sekali mutiara yang saya buang tadi. Artinya itu nggak ada jaminan bahwa IPK yang tinggi, sekolah yang hebat, itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nggak ada itu cerita. Bahkan ada penelitian menarik dari perusahaan data. Gimana itu? Melihat korelasi IPK dengan prestasi di dunia kerja. Jadi memang betul semakin tinggi IPK, prestasi di dunia kerja makin bagus sampai di titik IPK 3,4. Di atas IPK 3,4, gapnya dengan performa di dunia kerja makin turun. Tunggu. Ini bahaya ini. Tunggu dulu, harus di-clearkan ini. Saya lihat banyak yang yes. Ini IPK-nya di bawah 3,4 semua ini yang yes tadi. Jadi pembenaran. Tunggu, pembenaran ini bahaya nih. Coba jelaskan ini, jangan sampai kamu belajar ya orang tuanya. Sabar, kata kakak Ina. Kalau IPK di atas 3,4, malah kita gagal di dunia kerja. Jadi cukup di bawah itu, kalau bisa 2,1. Nah ini. Coba jelas, berdiri di sini dulu, pertanggung jawabkan dulu ucapan itu. Memang, jangan sampai kita salah paham di sini. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z gitu. Jangan jangan memaksa anak, berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah itu loh. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan, itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Jadi kalau di istilahnya 6 level itu singkatnya apa itu? Taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan, ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang gak nyampe, understanding, memahami. Banyak yang gak ngerti sebetulnya, tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa, seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi sumpah pemudanya masih relevan gak sih? Gitu. Kemudian level 5 itu evaluasi. Kalau kamu bisa ganti, bisa kurangin, bisa tambahin, kira-kira apa sehingga mencapai level 6, create, bisa menciptakan sumpah baru mungkin anak-anak muda sekarang gitu. Oke. Nah, ini yang kalau kita masih di level bawah jadinya berantem di sosial medianya begitu. Kalau enggak A pasti langsung B. Jadi variabel cuman bisa handle 2 gitu. Tunggu, maju dulu dikit karena pertanggungjawabannya belum selesai. Soal IPK itu tadi. Nah, korelasi jadi kalau antara IPK kalau di atas 3,4, kemungkinan dia di dalam karir tidak akan ya cemerlang. meskipun jangan menarik kesimpulan bahwa kalau gitu mendingan rendah ya, bukan ya. Tapi makin tinggi IPK di atas 3,4 grafiknya, performa di dunia kerja, evaluasi dari pimpinan-pimpinannya itu ternyata makin ke bawah. Gapnya makin tinggi khususnya di bagian komunikasi. Jadi apa faktor yang menyebabkannya? Karena ada orang-orang kalau dari sisi profil kepribadian saya memprofil, tipe-tipe yang kayak begini itu ada yang kita sebut the idealist ditambah perfectionist. Nah, jadi tipe ini dia sibuk ngejar IPK harus 4. IPK harus 4. Begitu dia 3,9 dia nangis-nangis gitu. Jadi targetnya itu, jadi nggak ada waktu tuh untuk organisasi, nggak ada waktu untuk ikut ini, ikut hadir di sini. Mungkin ada yang lagi di sini rumah belajar ada. ya. Di sini nggak ada tipe itu. Iya karena. Iya, karena belum aja ada yang berani angkat tangan. Oke. Ya. Sampai di situ dulu. Jadi jangan salah paham teman-teman ya. Bukan berarti IPK kita nggak usah tinggi-tinggi. Tapi ini sebenarnya alarm yang berbunyi. Bukan itu tujuan mencari IPK, akhirnya kalian tidak bergaul, kalian kecerdasan sosialnya rendah ya, banyak sekali. Teman-teman yang terlalu belajar kacamata kuda, dia nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, dia ke perpustakaan terus, akhirnya jomblo sampai akhir hayatnya. Bukan itu tujuan. Ya, saya kasih tahu sekarang dulu semua pilihan hidup susah. Jadi gak bisa kabur dari itu. Nah tinggal kita pilih susah yang kita bisa
enjoy. Ini waktunya teman-teman boleh bertanya ya. Boleh, boleh. Nah, ini aturan mainnya, siapapun yang bertanya harus duduk di kursi ini. Menggantikan aku, kecuali nggak berani ya. Oke, di sini aku pilih namanya Evelyn Imeldinata. Mana Evelyn? Oh, ini Evelyn. Bagaimana jika sudah pertengahan semester, saya merasa salah jurusan? Karena saya merasa lebih cocok ke komunikasi, tapi sudah pertengahan semester. Apakah ada solusi untuk hal ini? Haruskah saya tetap lanjut dalam akuntansi atau harus mulai lagi dari awal? Ya, jadi sebetulnya kalau ke saya yang mau saya lihat itu 4 aspek. Kepribadian, minat, bakat, values itu sudah sejalan atau simpang siur. Kepribadian ke sini, minat ke sono gitu ya, kemampuan ke tempat lain, apa yang dicari ke tempat lain lagi. Nah itu simpang siur, itu yang kita nggak mau gitu ya. Sebetulnya solusi bagi tiap orang, tiap keluarga beda-beda. Karena tergantung dari satu ekonomi keluarga juga ya, kan kita harus perhatikan juga kalau pindah-pindah terus kan menyangkut biaya lagi. Saran saya yang pertama, kenali diri dulu tadi yang Ruby bilang, kenapa orang galau? Karena nggak tahu saya siapa. Tadi apakah saya tipe the performer atau the logistician, ada yang the teacher, ada macam-macam tipe kepribadian. Tapi maaf sebelumnya saya potong, saya kan baru tahu minat bakat saya ini di pertengahan semester. Jadi pas awal-awal itu sebenarnya saya udah tahu nih saya mau masuk ke komunikasi. Tapi dari orang tua itu kan ada kayak nanti jadi apa kalau komunikasi gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan mau jadi apa memang sudah tidak lagi relevan ya, karena 65% dari kalian di sini akan bekerja di pekerjaan yang belum ada namanya gitu. Karena orang tuanya nggak ada di sini gitu ya dalam hal ini. Jadi sebetulnya tetap perlu diskusi karena kan menyangkut biaya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan biaya tidak memungkinkan untuk kita pindah daftar lagi, sebetulnya kita bisa mendapatkan ilmu itu di tempat lain. Tidak harus gelar juga ya. Jadi gelar atau non gelar. Karena yang dicari di dunia kerja sebetulnya employers don't care what you know, they only care what you can do. Jadi yang penting punya skillnya dan skill itu sekarang bisa didapat di mana aja. Baik, kalau Ruby? Ya mungkin saya mau nanya dulu ya. Boleh. Kamu sendiri apa yang paling kamu rasa nggak cocok dengan akuntansi? Dan apa yang kamu rasa paling cocok dengan komunikasi? Kalau bagian akuntansi, so far saya ngikutin agak susah ya. Oke, kalau susah jadi- soalnya semua pilihan hidup itu susah. Relevan ya, tapi maksud saya kayak saya lebih tertarik sama komunikasi nih karena akuntansi saya ikutin agak gimana ya? Menurut aku ya, mungkin aku sedikit berbeda. Sama kalau kamu tadi. Makanya aku lebih suka dapat jawabannya dari kamu. Kalau kamu bilang kamu nggak suka atau nggak cocok dengan akuntansi karena kamu ngerasa susah, ya saya kasih tahu sekarang dulu semua pilihan hidup susah. Jadi nggak bisa kabur dari itu. Nah tinggal kita pilih susah yang kita bisa enjoy. Aku mungkin gitu ya. Karena gini, sekali lagi ngobrol sama orang tua, mungkin titipan buat teman-teman yang galau juga, nggak melulu harus kayak seperti ini, tapi sifatnya adalah mau pindah jurusan. Aku percaya yang namanya transferable skills. Jadi dalam hidup itu ada skill-skill yang memang tidak serta-merta spesifik sama industrinya, tapi bisa dipakai dimanapun. Nah itu menurutku yang lebih penting kita cari waktu kita kuliah, gitu. Yang lintas industri. Contohnya apa contoh? Contohnya kemampuan kita untuk menyampaikan ide kita dengan articulate dengan baik, lewat kalau dikasih presentasi ya jangan mundur terus, jangan di belakang layar terus, mau berani maju present. Di kerjaan manapun pasti kamu dibutuhkan untuk bisa menyampaikan ide kamu dengan baik. Di industri manapun pasti dibutuhkan. Contohnya lagi bernegosiasi gitu kan. Kamu bernegosiasi baik kamu dalam konteks pacaran kamu akan bernegosiasi kan. Nanti siang makan apa nih? Aduh gue pengen sushi tapi gue gak ada duitnya. Gimana bilang enggaknya ya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya negosiasi juga yang kan kamu pakai sepanjang karir kamu gitu. Jadi menurutku fokus ke skill-skill yang transferable sih. Walaupun kita udah stuck nih udah di semester 8, ya udahlah gue harus selesain. Ya udah, at least gue punya transferable skill itu. Baik, Evelyn itu dulu, karena begitu kamu nanya lagi, mulai argonya jalan.
Iya. Karena Kakak Ina Terutama Kak nanti Ina ini ya. menjelaskan semua, nanti kliennya bilang, oh sudah nggak perlu datang ke Kakak Ina, nggak perlu datang konsultasi ke Ruby. Oke, kita berikan aplaus untuk Evelyn. Semoga ngebantu ya. Nih, Evelyn, kamu dapat bukunya Ruby You Do You ya. Kemudian kamu dapat juga dari Kakak Ina jurusanku. Ini jurusan.com ya, jurusanku.com. Nanti jelasin ya untuk apa itu. Baik, diterima dulu. Dan Terima kasih. ini ada e-money dari aku. Isinya aku minta sih minimal 1 miliar ya. Minimal itu ya. Ada karikaturku dengan quote, cari dan temukan lentera jiwamu, passionmu. Maka saat bekerja akan serasa rekreasi. Ya, kayaknya kamu perlu rekreasi. Butuh healing. Baik, jangan putus asa di sini kalau kamu mau komunikasi dan broadcast di IB Quick Yangi juga ada. Ya, belajar dari teman-teman. Terima Oke, kasih. terima kasih. Tadi karena udah nyebut jurusanku.com ya. Ini platform apa kalau boleh tahu? Sebetulnya awalnya karena tadi hanya mau dulu tuh saking naif ya, saya tuh sama suami itu lupa kalau orang Indonesia tuh nggak suka baca. Minat baca orang Indonesia tuh ranking 60 dari 61 negara. Jadi Tepuk tangan atau enggak ini ya? Jangan. Ini menyedihkan ini. Aku ini duta baca Indonesia ini. ya jadi kalau awalnya dulu itu saya bekerja di agen pendidikan yang ngurusin anak-anak untuk kuliah ke luar negeri. Nah, anak-anak kelas 12 mau cari jurusan apa gitu aja belum tahu gitu. Dan saya nggak suka ngasih informasi yang saya nggak yakin. Jadi kalau ada yang nanya apa sih bedanya food science dengan food technology gitu ya. Saya research dulu, I'll get back to you gitu. Jadi setelah saya research infonya saya sampaikan kok memudahkan dia bikin keputusan. Nah jadi dengan naifnya saya dan suami berpikir kalau ini ditulis baik dalam buku maupun di blog akan membantu lebih banyak orang gitu. Tapi ya itu tadi lupa kalau orang Indonesia nggak suka baca. Tapi ternyata buku itu di Indonesia adalah kartu nama. Jadi begitu ada buku makanya mulai dipanggil sebagai pembicara. Begitu pembicara orang-orang minta konsultasi. Jadi create satu job baru. Betul. Nah Ruby, kamu kan tadi bilang mengeksplor 9 bidang pekerjaan ya. Tapi dulu kan kamu sangat berprestasi di fotografi ya. Dapat penghargaan dari apa Netflix ya waktu itu ya. Iya waktu itu diajak Terus Netflix. berangkat ke Prancis gitu kan. Itu Itu kan berarti sebenarnya ekspertismu di bidang itu. Terus kenapa kok pindah? Apa nggak relevan? Apa ternyata ada passion lain yang lebih kuat? Ada minat lain? Atau mungkin duitnya kecil di sini atau apa? Iya, jadi faktornya ada beberapa. Yang pertama menurut saya kita juga harus mengizinkan diri kita berproses Bang Andi. Mungkin ketika saya di usia 20-an, saya ngerasa itu sesuatu yang saya passionate banget dan sampai sekarang juga masih passionate, tapi passion itu bisa sedikit bergeser atau berkembang sehingga dia melebar. Aku ngerasa waktu foto sama ngajarin orang foto, aku tuh kok ngerasanya lebih passionate ngajarin fotonya. Nah ngajarin foto kan saya juga butuh skill foto kan, right? Nah ternyata saya tuh kulik-kulik lagi ke belakang, oh iya, apakah ini mungkin karena orang tua saya dua-duanya guru ya? Jadi saya salah satu yang akhirnya turun juga nih naluri untuk ngajar ini. Nah, aku tes lagi ketika bikin bisnis. Ternyata waktu bikin bisnis, salah satu yang aku juga senang adalah punya kesempatan untuk ngajarin timku. Ini loh, mulainya dari sini, belajar dari sini, bikin sistem tuh begini, cara komunikasi tuh begini. Nah jadinya bahkan kalau teman-teman yang baru masuk ke tim saya, biasanya udah ada video tuh yang mereka nonton how to-nya ngerjain segala sesuatu. Nah situlah saya mulai ngecek apakah saya suka fotografinya atau ngajarinnya. Apakah saya suka bikin bisnisnya atau dalam bisnis itu saya punya kesempatan buat ngajarin juga sebenarnya dalam konteks yang lebih besar. Jadi di situ saya ngerasa bisnis adalah sesuatu tempat yang saya bisa kasih banyak impact lewat ngajarin orang langsung. Nah tapi ngajar kan gak bisa kosong ya, harus punya skillnya. Makanya mungkin ngajarnya juga baru keluar 10 tahun kemudian. Pas sudah punya skillnya, udah lengkap, udah ada yang bisa diajarin, dan
baru keluar tuh. Nah itu jadi saya maksud dengan passion juga bisa berkembang, ikigai juga bisa berkembang gitu sih. 81% anak-anak yang konsul di saya nggak ada ambisi, nyantai pula. Nah jadi mereka ini nggak punya inisiatif. Kita satu penanya lagi ya. Muhammad, ini dokter bukan tapi tulisannya mencerminkan profesi yang dia inginkan tapi dia belum dapatkan ini. Muhammad siapa nih? Katrul Guides akuntansi juga. Penderitaannya sama ini berarti ya. Ya udah, sini. Katrul atau Guides. Ini kan di era digital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Pertanyaan saya, mohon maaf, mohon izin Pak Rektor dan Bapak Ibu dosen, apakah ke depannya kuliah itu masih relevan? Kan sudah ada banyak nih. Ya. Ini kayaknya kamu akan sulit hidupnya ini. Waduh, kan Iya. udah minta izin tadi. Iya, memang Firasat kelihatannya saya- minta izin, karena ini dipublikasikan luas ini. Kelihatannya IP kamu nggak akan naik dari 2,7. Waduh, jangan dong. Apakah kedepannya kuliah itu masih relevan? Kan kita banyak nih melihat di sosial media atau apapun, kan media belajar nggak cuma hanya duduk di kampus, memenuhi 140-an SKS gitu. Masih banyak platform-platform di luar kampus yang bisa kita ikutin dan mendapatkan soft skill yang lebih banyak dibanding di kampus mungkin ya, kemungkinan seperti itu. Terus atau kalaupun kerja yang seperti apa? Karena kan yang kita tahu nih beberapa pekerjaan menurut penelitian nih yang dilakukan oleh media online, salah satu pekerjaan yang akan digantikan oleh robot adalah akuntansi. Nah itu bagaimana menurut kakak untuk menanggapi hal ini? Terima kasih. Ruby mau jawab dulu boleh, Ais aja. Kakak Ina juga boleh. Oke, Ais. aku jawab dikit nanti mungkin ditambahin sama Aina. Iya. Apakah kuliah itu masih relevan ya? Iya. Oke, aku jawab cepatnya masih. Oke. Tapi ada konteksnya. Jadi gini, pekerjaan-pekerjaan yang memang secara profesional itu punya sebuah sistem yang baku. Misalnya nih, saya tanya kamu. Iya. Kamu besok mau bikin rumah nih. Iya. Iya. Terus arsiteknya lulusan TikTok. Berani nggak bikin rumah sama arsitek itu? Enggak. Enggak kan? Iya. Nah, berarti cepat aja. Ada beberapa profesi-profesi menurut saya yang masih butuh kehadiran si kuliah. Karena itu membentuk sebuah kualifikasi yang memang minimal karena ngaruh kan sama kehidupan orang banget gitu. Baik, Kakak Silakan. Ina silakan. Ya jadi pertanyaannya satu tapi jawabannya variabelnya banyak ya. Iya. Kebetulan Jadi semester memang 4 soalnya. ilmu itu ada dibagi beberapa kategori. Jadi ada yang memang kategorinya profesi. Jadi itu memang harus kuliah gitu ya. Untuk jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Jadi psikolog harus kuliah psikologi. Arsitektur juga termasuk profesi. Jadi harus kuliah arsitek. Sebetulnya termasuk akuntansi juga ya. Yeah. Jadi kuliah akuntansi untuk jadi akuntan ya. Nah, tapi ada ilmu yang tergolong transferable. Nah, yang tadi dibahas juga. Jadi banyak orang yang bertanya ngambil filsafat mau jadi apa. Nah itu kalau nggak ketemu dianggap ini jurusan nggak jelas. Padahal tadi itu kategorinya transferable. Jadi yang ditanya bukan mau jadi apa tapi skill apa yang didapat dari jurusan tersebut. Kalau dari filsafat berarti kemampuan apa? Logika, analisa berpikir. Itu dibutuhkan di mana? Oh banyak sekali, problem solving skillsnya kuat gitu ya. Nah itu kategori ilmunya dulu. Jadi apakah diperlukan kuliah? Dalam hal ini tergantung untuk bidang apa. Yang kedua tergantung tipe kepribadian orangnya juga. Ada tipe konseptor, ada tipe doer. Bagi tipe doer akan lebih menyerap ilmu lebih banyak langsung praktek gitu. Dan sebetulnya universitas harusnya itu memang ada dua kategori, at least ya di luar negeri. Ada research based university, ada University of Applied Science yang lebih terapan. Kita lagi mau ngebus ya sarjana terapan, tapi orang masih menganggap rendah. Jadi kalau untuk tipe doer merasa
kuliah itu mungkin dirasa nggak ada gunanya karena cara belajarnya nggak sesuai dengan tipe doer. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya tren universitas di seluruh dunia juga udah mulai, universitas konvensional juga kena disrupsi juga ya oleh teknologi. Jadi trennya seperti prasmanan. Kita bisa comot, kita bisa dapat dosen terbaik dari seluruh dunia, kita ambil bagian mata kuliah design thinking misalnya, kalau di sini tidak ditawarkan. Ya, nah yang keempat tergantung dari inisiatif tiap orang. Bagi 81% anak-anak yang konsul di saya, nggak ada ambisi, nyantai pula. Nah, jadi mereka ini nggak punya inisiatif. Jadi kalaupun tersedia podcast untuk pembelajaran seperti punyanya Kak Ruby atau dosen di Harvard pun ngajar online gitu ya. Tapi kalau nggak punya inisiatif, nggak ada drive dari dalam ya tetap nggak belajar. Jadi untuk anak-anak kayak gini harus agak diceburin, dipaksa didudukin di bangku kuliah, mau nggak mau dia belajar gitu. Baik, ya kita berikan tepuk tangan untuk Semoga Aits menjawab ya. Ini kamu juga dapat buku ini ya. Thank you guys. Ini nih buku sama dari kakak Ruby dan kakak Ina dan dari aku sekali lagi ini mungkin 2 miliar isinya ya. Imani yang ada quotes-nya dari aku. Oh ini quotes-nya apa? Kita harus bacakan juga dong. Tidak ada sukses secara instan. Semua harus melalui proses. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sukses bisa diperoleh lebih cepat. Begitu ya. Ya. Silakan ketawa. Nasib pun nanti akan ditentukan setelah acara ini selesai. Iya. Jadi adik-adikku tercinta teman-teman dan siapapun yang menonton acara ini, kalian berada di era yang sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih beruntung. Karena pilihan profesi itu terbuka lebar, ya ilmu pengetahuan ada di sekitar kita, tergantung kita mau belajar atau tidak. Aku ini menyesal sebenarnya karena drop out. Itu penyesalan yang nggak bisa diulang, walaupun sekarang bisa sekolah lagi, tapi mungkin karena waktu aku lebih banyak belajar melalui ya apa yang ada di media sosial, di YouTube dan seterusnya. Belajar mengenai bagaimana menghasilkan susu kambing yang lebih banyak ya, 1 liter, 2 liter. Aku belajar karena aku sekarang tinggal di desa. Tapi sekolah itu ternyata penting, belakangan aku tahu. Orang bilang aku cerdas, ini orang bilang loh ya, istriku gak percaya. Tapi lebih pada kelemahanku adalah aku ini berpikirnya gak sistematis. Critical thinkingnya lemah ya. Ini hanya karena orang bilang smart street gitu lah. Belajar di jalanan dari pengalaman. Tapi kalau ngobrol sama orang pintar, aku ketahuan aku ini bodoh banget. Ini orang kok bisa ya berpikir seperti itu, aku gak kepikiran. Kok bisa dia menjelaskan sebagus itu, aku gak mampu menjelaskannya. Kok bisa, karena dia sekolahnya bagus, sekolahnya lulus, bahkan ada yang sampai tingkat doktoral. Nah itu yang membedakan kita bagaimana menganalisa tadi ya. Sesuatu, aku relatif ya, kalaupun bisa itu mungkin sekian persen dari orang-orang yang mampu melalui masa-masa yang apa ya, yang dianggap ini kok Andinoya mampu. Harusnya kalau rata-rata orang nggak mampu. Nah itu hanya berapa persen. Jadi jangan merasa kemudian aku udah bisa belajar dari sekitarku, kemudian aku nggak usah sekolah. Itu salah, udah pasti salah. Dan apa yang kita dapatkan, apakah itu ilmu akuntansi? Itu kan Ruby juga bilang ya, kakak Ina juga bilang, itu berguna nanti satu saat yang sekarang kamu tidak pikirkan bahwa itu kegunaannya apa. Jadi aku kadang-kadang dulu ini minta maaf, aku ini anak SMK, dulu namanya STM ya. Itu 2 tahun teman-teman kalau pernah sekolah di STM atau di SMK jurusan mesin aku ini, mesin produksi. 2 tahun itu ngikir aja. Wah itu emosi harus diajarkan untuk lebih tenang. Karena ngikir lengkung, ngikir siku, ngikir menggunakan tenaga dan kikir. Aku bilang ini apa gunanya ini di dalam hidupku ini nanti ngikir. Aku pikir kan ini sekarang udah teknologinya berkembang begitu tingginya. Alat ini gak berguna lagi. Baru aku sadar ketekunan, komitmen yang tinggi, kedisiplinan. Itu secara tidak langsung membentuk watakku gara-gara kikir 2 tahun itu. Yang aku pikir dulu gak ada gunanya.
Jadi apa yang kita pelajari sekarang, mungkin hari ini kita bilang apa gunanya ya, matematika itu apa gunanya ya, kira-kira begitu. Tapi dalam kehidupan nyata nanti baru kita sadar apa yang kita pelajari di kampus hari ini itu sangat berguna untuk pekerjaan apapun yang akan kita jalani nanti. Percayalah. Oke. Tapi the good news is you are the pilot. Mau dibawa kemana pesawat ini? Di zaman kalian sebetulnya you can design your own career. You can create your own jobs. Sebenarnya apa yang harus dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan oleh siapapun saat ini yang masih galau, masih bingung ya, menentukan profesi dan apa kalau kita memang tidak minat untuk belajar, dianggap generasi pemalas, generasi yang suka-suka, generasi yang mental health gitu ya, generasi yang cepat minta waktu untuk healing dan lain-lain. Tapi gini teman-teman, aku punya pengalaman, aku ini punya startup juga ya. Namanya benihbaik.com. Ketika rekrutmen, ini pengalaman rekrutmen ya. Ini kan ada startup yang bubar nih, tutup nih. Sementara kita butuh, wah anak ini bagus sekali nih, kita butuh orang-orang ini. Udah, kita bilang, kamu mau gak gabung sama kita? Datang ngobrol. Ini unik. Pertama aku bilang, oke, kamu punya kapasitas yang kami butuhkan, ekspertisme kami butuhkan. Berapa gaji yang kamu bayangkan untuk bekerja di sini? Ini kisah nyata. Ini anak yang baru lulus tapi udah kerja 2 tahun di startup lah. Pak, saya dibayar 40 juta di tempat saya yang lama. Oke, tapi kan kamu di PHK nih, dalam hati ini nggak aku ucapkan. 40 juta ya, kalau aku hanya mampu bayar 20 juta, mau nggak? Oh nggak. Loh tapi kan kamu nggak ada kerjaan sekarang. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau aku naikkan deh 30 juta. Mau enggak? Enggak. 40 juta kalau enggak ya enggak apa-apa, dia bilang gitu. Kemudian aku coba mancing. Kalau kamu bekerja di sini, mimpimu apa? Bla bla bla. Terus kamu ingin mencapai tingkat apa? Kami ini membuka diri siapapun yang bekerja di sini untuk menggantikan kami. Oh, saya enggak. Saya mungkin 2 tahun aja cukup lah. Saya udah belajar. Terus kamu bikin apa? Mungkin kalau ini menarik saya bikin sendiri. Asem. Dan begitu kami tawar 30 juta nggak mau. Nganggur. Jadi mereka memilih nganggur. Nah ini fenomena apa? Coba di dalam konteks tudingan anak-anak yang suka-suka bekerja. Dan banyak teman-temanku yang di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan yang bilang pusing ngadepin anak-anak sekarang ini. Kapan dia mau keluar, keluar aja. Kapan dia mau pergi aja. Nggak takut sanksi, nggak takut ini, nggak punya cita-cita menggantikan kami dan seterusnya. Mereka hanya ingin mencoba-coba. Ini mungkin gara-gara Ruby juga ini. Jadi mereka mencoba-coba terus gitu ya. Sampai lupa bahwa umur mereka sudah 80 tahun. Ya. Mungkin masih jomblo kali ya mereka ya. Kalau udah punya istri mungkin istri udah mengingetin. Coba sambil closing statement ya. Ruby, apa pandanganmu tentang apa yang aku ceritakan ini? Terus menurut kamu apa yang harus dipersiapkan, boleh berdiri ya di tengah, apa yang harus dipersiapkan anak-anak untuk menghadapi situasi dan kondisi di pekerjaan ke depan? Mungkin kalau menanggapi yang tadi ya, aku rasa itu juga ada sedikit dampak dari sekitar 10 tahunan Indonesia itu dapat banyak arus investment di dunia startup. Yang tiba-tiba tuh orang berebutan talent tuh kayak cepet banget. Karena demand-nya besar, sementara supply orang-orang yang skillful di dunia startup itu waktu itu nggak banyak. Sehingga yang terjadi adalah orang comot-comotan dan ya udah, gue naikin gaji lo, mending lo masuk. Sehingga menurut saya di momen 10 tahun itu terjadi inflasi, kenaikan ekspektasi gaji yang jadi tinggi banget. Kan orang susah ya kalau turun pangkat. Kalau naik mah cepat gampang. Nah jadinya itu yang menyebabkan masalah ini sekarang masih tertinggal. Padahal udah masuk startup winter, udah nggak wah lagi dulu industrinya mungkin saat ini. Nah jadi ya mungkin harus datang dari 2 sisi, dari yang cari kerja juga harus realistis bahwa ya pada masa itu supply and demand, kamu lagi diuntungkan, sekarang lagi enggak nih gitu. Itu sih menurutku, kalau buat teman-teman di sini yang lagi galau soal karir, soal pekerjaan, menurutku kembali ke yang tadi,
Nomor satu, izinkan diri kalian berproses. Kedua, adaptif. Karena saya yang generasi kuliah 15 tahun sebelum teman-teman aja ngalamin gitu. 4 tahun setelah saya lulus, saya harus belajar lagi karena Instagram. Ya, saya belajar marketing 4 tahun, tiba-tiba beberapa udah gak relevan. Apalagi di zamannya teman-teman, akan semakin cepat hal-hal tuh gak relevan. Jadi butuh untuk terus belajar, adaptif. Kalau dari aku sih itu sih. Baik, Semoga kita menjawab. berikan plus untuk Ruby ya. Kak Ina kan sering mengatakan bahwa ini nanti ke depan kita nggak tahu lagi bidang-bidang pekerjaan apa yang akan muncul yang menyelesaikan masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Itu akan otomatis akan ada yang kita belum tahu bentuknya dan belum tahu namanya. Tapi Kakak Ina kan sering bilang juga, tapi kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi apapun juga dengan menguasai 3 skill ya. Nah, skill apa yang kita harus miliki yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang akan datang yang kita belum tahu. Nah, apa ya skill itu? Boleh dijelaskan sekaligus closing statement kalau mau berdiri di sini. Ya, mungkin sebelumnya sedikit menanggapi yang kasus tadi ya. Pada dasarnya kita mau menempatkan harga pada diri kita, boleh-boleh saja, sah-sah aja. Bahwa saya menghargai diri saya 40 juta, 50 juta silahkan. Kalau merasa yang ditawarkan nggak cocok, boleh-boleh aja. Asalkan tadi nggak ngerepotin orang lain. Gitu. Jadi saya mendingan nganggur tapi terus nebeng ke orang lain, pinjem duit sana sini ngerepotin orang gitu ya. Selama bisa mandiri memutuskan nganggur terserah gitu ya. Nah kemudian masalah dunia ke depan itu eranya kita sudah masuk era VUCA kan. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu, jadi serba nggak jelas. Ibarat naik pesawat karena dari tadi pilot disebut-sebut terus ya. Ibarat kita di dalam pesawat memang banyak turbulensi. Nah bumpy road ahead. Jadi itu fakta realita yang kita nggak bisa hindari. Jadi bukan protes terus tapi ya udah kita terima aja dulu. Memang pesawatnya bumpy gitu, memang banyak turbulence. Tapi the good news is you are the pilot. Mau dibawa kemana? Pesawat ini di zaman kalian sebetulnya you can design your own career. You can create your own jobs. Begitu mungkin pesan singkat dari saya. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Ina dan Kak Ruby ya. Mudah-mudahan tadi yang di awal bilang masih galau ya menentukan pekerjaan apa yang akan ditekuni kemudian. Walaupun tadi 65% belum tahu pekerjaan apa yang akan ada di kemudian hari. Tapi minimal skill, pandangan, ya perspektif kita dalam melihat peluang-peluang dan kelemahan-kelemahan dari generasi kita. Generasi kalian ya. Itu juga mungkin membuat teman-teman hari ini sudah mulai berpikir, oh iya berarti aku harus melakukan berbagai langkah untuk menghadapi kondisi dan situasi yang mungkin tadi disebutkan oleh Kakak Ina, turbulensi ya. Oh iya maaf yang 3 skill tadi kelupaan kejawab masih diperlukan. Oh itu belum tadi ya, itu baru persoalannya ya. Ya. Kompleksitas dan situasinya. Ya. Skillnya tadi apa? Skillnya apapun jurusan yang kalian sudah ambil. Boleh berdiri lagi supaya lebih jelas. Jadi pada dasarnya skill yang diperlukan masa depan kayaknya banyak banget ya. Ada yang menyebut 7C, 9C, aduh banyak banget. Tapi mungkin saya pilih 3 untuk saat ini. Yang pertama, complex problem solving skills. Selama kalian selalu berfokus memecahkan masalah customer, masalah klien, masalah pimpinan, kalian akan aman dari komputerisasi atau AI atau robot. Iya, itu ya, tadi. Satu ini Ruby tadi menjelaskan gitu, jangan lari dari problem. Yes. Kan banyak cara untuk menghindari masalah yaitu lari aja. Tapi problem itu akan mengikuti kita dimanapun kita berada ya. Oke. Customer komplain terus kita lari gitu ya. Kedua. Dihadapin. Yang kedua data driven decision making. Saya tahu banyak anak yang agak-agak alergi dengan matematika. Unfortunately karena kadang-kadang cara ngajar matematikanya juga kurang pas gitu ya. Tapi sayangnya zaman sekarang kita membuat keputusan mau nggak mau harus pakai data. Di pabrik mau memproduksi baju warna apa, kita harus lihat datanya. Karena ternyata orang Jakarta, orang Bandung juga sukanya warnanya berbeda. Sehingga predictive analysis, probabilitas yang lebih laku itu bakal yang mana.
ya, tidak terhindarkan. Yang ketiga, sustainability. Karena bumi sudah tidak lagi global warming, tapi kita sudah global burning. Jadi sudah mau nggak mau semua, mau perusahaan yang kesannya nggak ada hubungannya, perbankan sekarang juga semua dituntut untuk sustainable. Jadi 3 skills itu complex problem solving, data driven decision making, dan sustainability mindset. Baik, tepuk tangan lagi untuk Kakak Ina dan Kakak Ruby ya. Bagi teman-teman tadi yang tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Kemudian ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan karena saya selalu mengajak semua orang untuk berbuat baik dalam hidup mereka, karena salah satu faktor yang membuat orang bahagia adalah ketika mereka berbagi. Maka kalau Anda ingin bahagia dan ingin berbagi, ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Tinggal klik benihbaik.com, Anda bisa membantu program kelas gratis yang digagas oleh Rumah Kreatif untuk Negeri. Jadi program ini bertujuan untuk membantu anak muda dari keluarga tidak mampu di Tangerang Selatan. Karena di Rumah Kreatif untuk Negeri anak-anak dilatih, ya, ada literasi di situ, ada keterampilan-keterampilan yang diberikan di situ, termasuk keterampilan fotografi, motion grafis, teknik jaringan, dan reparasi komputer, dan lain-lain. Jadi dengan menguasai keterampilan seperti ini, anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung bisa mendapatkan keterampilan dan diharapkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau Anda membantu mereka, itu adalah salah satu nilai yang Anda sudah berikan dalam kehidupan Anda. Jadi cara mudahnya adalah klik benihbaik.com, cari campaign judulnya Wujudkan Program Kelas Gratis untuk Pelatihan Keterampilan Siswa. Semoga ini mampu menggerakkan hati Anda. Sebelum kita selesai, Pak Rektor ingin memberikan saya apresiasi, termasuk dari Pak Kwik Kiangi yang tidak bisa hadir langsung, tapi menonton dari rumah. Silakan Pak Rektor. Bang Andi, ini atas nama keluarga besar Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kiangi, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Kampus kita menjadi host untuk acara Kick Andi Goes to Campus. Wujud rasa terima kasih, kami memberikan apresiasi berupa beberapa buku karya Pak Kwik. Izin saya menyampaikan Pak. Izin saya, boleh? Yes, baik. Nah, ini ada 4 buku Bang Andi. Juga nanti ke Kak Ruby sama Kak Ina juga kita berikan yang sama. Mohon diterima Bang Andi. Hal yang sama nanti untuk Kak Ruby sama Kak Ina juga kita akan berikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk Bang Andi. Kita berikan dengan semangat yang tinggi. Yel-yel, kita muda. Kita muda. Kita muda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.